Halo, selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Selasa 7 Maret 2023. Dan hari ini merupakan pekan kedua masa Prapaskah. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa membimbing kami sepanjang malam tadi, dan Engkau pula membangunkan kami di pagi yang indah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami bersyukur dan berterima kasih karena dengan campur tangan-Mu Engkau senantiasa membimbing kami, menuntun kami agar kami dapat memperoleh keselamatan sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur pula karena bertepatan tanggal 7 Maret 2023 kami juga merayakan HUT Kota Jayapura yang ke-113 tahun. Kiranya berkatilah tanah Papua ini, Kota Jayapura tercinta ini, agar senantiasa Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau bimbing dalam kasih karunia-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sedikit tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri,
ia akan ditinggikan. Nah, adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mereka melarang tetapi tidak melakukannya. Renungan hari ini, tanggal 7 Maret 2023, kita membayangkan bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Banyak orang di negeri ini yang mengatakan hal-hal indah, tetapi mereka sendiri tidak mempraktekannya. Seperti contohnya, beberapa banyak artis yang menyanyikan tentang cinta, tentang damai, tentang kasih, kebaikan, nilai-nilai luhur. Tetapi hidup mereka yang lain jatuh ke narkoba, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, begitupun di panggung politik. Berapa keranjang janji dan seruan indah selama masa kampanye caleg dan capres. Nah, anak-anak dan remaja yang dikasihi Tuhan, Yesus menanggapi pentinglah kesesuaian antara praktek dan perbuatan, antara yang luar dan dalam, yang lahir dan yang batin. Yesus tidak mau orang banyak dikorbankan, dijadikan objek tipuan belaka. Yesus juga tak ingin kepentingan pribadi, prestasi, kuasa, dan ambisi seseorang pemimpin yang mengorbankan keselamatan banyak orang. Yesus sendiri menggembalakan, memimpin, menuntun orang melalui pemberian diri total, pelayanan penuh kerendahan hati, tanpa skandal, apalagi kemunafikan. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, kepada kita semua. Yesus meminta para murid-Nya agar mereka sungguh-sungguh cermat dalam menyikapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ikuti ajaran mereka, tetapi jangan ikuti perilaku mereka. Kalau kita sendiri mau menjadi pribadi yang bermutu, kita seharusnya selalu mengupayakan keserasian antara kata dan tindakan. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini juga kita merayakan Santa Perpetua dan Felicitas. Perpetua dan Felicitas adalah dua perempuan yang mati sebagai martir pada abad ketiga dan dinobatkan sebagai santa. Mereka berdua berasal dari Kartago, Afrika Utara. Saat itu kekuasaan politik dipegang Kaisar Romawi, Septimius Severus, yang mewajibkan seluruh penduduk di setiap wilayah kekuasaan Romawi untuk menyembah dan memberikan persembahan kepada dewa-dewi. Dan
Perpetua dan Felicitas wafat pada tanggal 7 Maret 203 di Kartago. Dihormati Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Timur, Anglikan, Gereja Lutheran, dan kita merayakan pesta Santa Pelindung ini setiap tanggal 7 Maret. Nah, semoga renungan kita di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan baru, dan kita tentunya meniru Santa atau Santo pelindung kita masing-masing. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan marilah kita mendaraskan doa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.